Halo, assalamualaikum Sobat Viral News. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin. Tinggi badan memang terus asik untuk dibahas. Tinggi badan memiliki materi yang luas dan memang banyak dibutuhkan oleh kita semua. Menurut beberapa sumber, hampir semua orang menginginkan tubuh yang ideal. Akan tetapi, karena berbagai macam hal, kondisi fisik tubuh kita tidak sesuai yang kita harapkan. Contohnya tinggi badan. Tinggi badan juga banyak menjadi permasalahan insan usia remaja sampai dewasa. Setiap orang memiliki tinggi yang berbeda-beda. Dan belum tentu karena keturunan loh. Banyak bukti kok bahwa anak zaman sekarang jauh lebih tinggi dari orang tuanya. Saya contohnya. Anak saya 180 cm. Saya hanya 165 cm. Dan saya sendiri juga lebih tinggi dari ayah saya. Tinggi ayah saya 158 cm. Dan saya yakin banyak yang mengalami. Hal ini semakin menunjukkan bahwa faktor keturunan belum tentu menjadi pemicu utama dari tinggi badan. Masih banyak faktor pemicu lainnya. Akan tetapi, yang memegang peranan penting adalah hormon pertumbuhan. Lalu, apa itu hormon pertumbuhan? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hormon pertumbuhan, ada baiknya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat dan channel ini juga terus berkembang. Hormon pertumbuhan sendiri merupakan bahan kimia yang diproduksi oleh sel khusus di kelenjar dan organ tubuh lainnya. Kebanyakan hormon diproduksi oleh sel-sel di kelenjar endokrin. Susunan hormon pertumbuhan adalah protein yang diproduksi oleh kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari sering disebut sebagai kelenjar master karena berfungsi mengontrol pelepasan banyak hormon tubuh. Protein terbuat dari bahan penyusun yang dikenal dengan nama asam amino. Jumlahnya kurang lebih ada 188. Dari 188 asam amino ini, hanya 20 jenis asam amino yang dibutuhkan untuk hormon pertumbuhan badan. Dari 20 jenis asam amino tadi, 9 diantaranya termasuk asam amino utama. Ke-9 asam amino utama ini, orang menyebutnya sebagai asam amino esensial. Asam amino esensial ini terdiri dari histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, triopin, triptofan, dan valin. Ke-9 asam amino esensial ini hanya terdapat dalam bahan-bahan makanan dan minuman yang tergolong first class protein. Contohnya susu, telur, keju, daging, ikan, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan susunan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, maka susunan protein yang berasal dari hewan atau hewani lebih mendekati susunan protein manusia. Orang-orang yang kekurangan hormon pertumbuhan, badannya akan sedikit terhambat. Akan tetapi, jika kita bisa mencukupi semua kebutuhan protein yang disebut tadi, niscaya perkembangan tubuh kita akan berjalan secara maksimal. Hormon pertumbuhan dibawa oleh aliran darah dan beberapa hormon terlibat dalam pengaturan pertumbuhan. Beberapa bertindak langsung pada organ, sementara yang lain bertindak dengan memicu produksi hormon lain yang mengaktifkan fungsi organ tertentu yang diperlukan untuk pertumbuhan. Agak sedikit panjang dan membosankan ya, memang, tapi tidak menjadi masalah. Hal ini memang harus kita sampaikan agar kita semua bisa paham tentang proses tinggi badan ini. Ini sebagai dasarnya terlebih dahulu. Ke depan kita tinggal banyak melakukan praktik dan latihan-latihan setelah tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu.
Demikian Sobat Viral News video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.